Apakah itu rohani apa harafiah? Kalau keturunan rohani. Udah belum? Sudah. Bapak baca original teks, jangan terjemahan. Nih. Yunani apa? Iya. Ada kata spermatos enggak di situ? Dulu kan. Saya itu benih, bisa benihnya tanaman, bisa benihnya itu Hebrunya, Yunaninya. Sperma bukan? Ngapain bahasa Yunaninya ini? Ya saya bahasa Ibrani kok. Enggak. Ini kitab Anda bukan? Ini. Anda kan? Kitab Septuaginta LXX. Kenapa Pak Budi enggak? Ini milik siapa terusan? Dalam PL kita kan penggunaan bahasa aslinya kan mesti bahasa Ibrani. Kenapa menggunakan Si Umar ini kan mengatakan bahwa dia belajar dari para rabi selama bertahun-tahun. Kalau nggak salah di video saya dengarkan tuh sekitar 6 atau 7 tahun dia belajar dengan para rabi. Kemudian dia menjadi Judaisme. Bahkan katanya dia ada di bawah pengawasan daripada Tovia Singer. Apakah para rabi itu mengajari demikian? Bahwa LXX itu adalah original text? Atau Umar yang salah nangkap ya, mungkin saat sesi pengajaran Yudaisme, Taurat itu diajarkan oleh para rabi itu, pada saat pengajaran berlangsung, kemudian Umarnya ngantuk lalu ketiduran, bobok di sana, saya tidak tahu. Apakah mungkin para rabi mengajarkan bahwa Septuaginta adalah merupakan teks original? Saya kira tidak. Umarnya yang ngarang di sini kok. Ya, dalam perdebatan itu, seorang polemikus muslim yang bernama Umar, dia memberikan paling tidak 2 pernyataan. Pertama, bahwa Septuaginta itu adalah teks asli atau original text. Dan yang kedua, dia menyatakan bahwa Septuaginta itu adalah tulisan atau kitabnya orang Kristen. Nah, kalau saudara melihat dalam debat tersebut, maka Umar ini memaksakan pendeta Budi Asali untuk menggunakan Septuaginta yang dia katakan sebagai original text dalam memahami Yesaya 53 ayat 10. Dan sepertinya dia juga menyatakan bahwa LXX itu adalah kitabnya orang Kristen. Dari pernyataannya dia, saya melihat dia seakan-akan menyatakan, oh itu adalah kitab miliknya orang Kristen. Dan karena itu, mengharuskan orang Kristen untuk menggunakannya. Nah, kalau saudara seorang pembelajar, apalagi yang sudah belajar di STT, bagaimana saudara menilai 2 hal yang dinyatakan oleh si Umar tadi itu? Secara singkat saya mau mengatakan bahwa itu adalah omong kosong. Saya akan menjawab klaim kosong itu secara singkat dengan menunjukkan apa sebetulnya Septuaginta itu, asal-usulnya seperti apa, dan mengapa itu dimunculkan. Nah, saya menggunakan beberapa sumber, misalnya Background of Early Christianity, lalu Arkeologi dan Sejarah Alkitab, Ensiklopedia Alkitab, dan sebagainya. Kalau saya melihat dari berbagai buku tersebut, maka Septuaginta ini merupakan terjemahan Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Dan secara tradisi, ada satu surat yang ditulis oleh seorang yang bernama Aristeas kepada saudaranya bernama Philokrates. Surat ini menceritakan bagaimana Philadelphus yang dibujuk oleh petugas perpustakaannya mencari terjemahan kitab suci Ibrani untuk ke perpustakaan kerajaan. Kemudian dia mengajukan permintaan akan hal itu kepada imam besar di Yerusalem. Dan imam besar kemudian mengutus 72 orang penatua ke Alexandria sambil membawa sebuah salinan resmi dari hukum Taurat. Nah, itu sebab Septuaginta disebut juga dengan LXX, yaitu 70. Dan ini kemungkinan kurang tepat karena sebetulnya itu berjumlah 72, dan mungkin saja LXX atau 70 itu adalah merupakan pembulatan dari angka 72 karena imam besar itu mengutus atau memberikan 6 dari setiap suku. Kalau sukunya ada 12 berarti 6 kali 12 itu sama dengan 72. Dan di sana mereka kemudian membuat terjemahan Yunani perdana dalam tempo 72 hari dikatakan ya, yang dibacakan di hadapan masyarakat Yahudi, kemudian disambut dengan tepuk tangan yang meriah, lalu terjemahan itu diserahkan kepada Raja Mesir. Jadi, sekali lagi bahwa Septuaginta itu merupakan hasil kerja dari para ahli Yahudi yang berjumlah 72 orang, yang dikirim oleh imam besar dari Palestina ke Alexandria untuk menyediakan sebuah terjemahan Yunani tentang hukum untuk perpustakaan di Alexandria atas permintaan Ptolemeus II Philadelphus yang hidup antara tahun 285 sampai
246 sebelum Masehi, dan memang perpustakaan tersebut diindikasikan ada di sana ketika saya mendengar kesaksian daripada Dr. Anwar Sen. Ketika dia pergi ke sana, dia sempat mampir di tempat tersebut. Dan apa yang diceritakan tadi dicatat di dalam Epistle of Aristeas halaman 552 sampai 553 yang kemudian diteruskan oleh sejarawan top Yahudi Josephus dan sebagainya. Nah, tampaknya Wangsa Ptolemeus ini cukup moderat. Kalau saya baca di sebuah buku dalam perlakuannya terhadap orang Yahudi yang menetap di Alexandria, Mesir. Dan mereka mendorong sebuah koloni orang Yahudi untuk menetap di Alexandria. Koloni Yahudi ini kelihatannya sudah mulai melupakan bahasa aslinya dan membutuhkan sebuah terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Terjemahan tersebut dibuat selama periode 250 sampai 150 sebelum Masehi, dan itu disebut dengan Septuaginta. Apa motif dibalik LXX itu, atau motif dibalik Septuaginta itu diadakan? Memang ada beragam pendapat, tetapi paling tidak itu diadakan untuk memenuhi kebutuhan komunitas Yahudi dalam konteks Alexandria. Jadi untuk keperluan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani pada waktu di Alexandria, Mesir. Nah, memang ada kritik terhadap cerita yang saya sampaikan tadi, bahwa ada bagian tertentu yang dilebih-lebihkan. Itu sebab mereka mengatakan ada unsur legenda yang dimasukkan ke dalamnya. Tetapi pada intinya Septuaginta itu memang benar-benar ada. Benar ada itu. Dan merupakan terjemahan Alkitab pertama di dunia. Jadi kalau saudara ditanya, apa terjemahan pertama Alkitab? Septuaginta. Atau LXX, dan Septuaginta inilah yang digunakan oleh orang-orang Kristen perdana atau gereja perdana di zamannya. Sekarang kita kembali kepada pernyataan daripada Umar. Ada 2 poin tadi ya yang dikatakan. Pertama, bahwa Septuaginta itu adalah teks asli atau original text. Nah, kalau saudara melihat apa yang saya sampaikan tadi secara singkat, pasti saudara tahu bahwa pernyataan Umar ini salah total. Septuaginta atau LXX itu bukanlah original text, tetapi adalah tulisan Yunani yang merupakan terjemahan dari Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani. Bahasa aslinya adalah Ibrani dan bukan Yunani. Saya tidak tahu ini Umar dapat dari mana bahwa LXX itu adalah original text. Si Umar ini kan mengatakan bahwa dia belajar dari para rabi selama bertahun-tahun. Kalau tidak salah di video saya dengarkan tuh sekitar 6 atau 7 tahun dia belajar dengan para rabi, kemudian dia menjadi Judaisme. Bahkan katanya dia ada di bawah pengawasan daripada Tovia Singer. Apakah para rabi itu mengajari demikian? Bahwa LXX itu adalah original text? Atau Umar yang salah nangkap, yang mungkin saat sesi pengajaran Yudaisme, Taurat itu diajarkan oleh para rabi itu, pada saat pengajaran berlangsung, kemudian Umarnya ngantuk lalu ketiduran, bobok di sana, saya tidak tahu. Apakah mungkin para rabi mengajarkan bahwa Septuaginta adalah merupakan teks original? Saya kira tidak. Umarnya yang ngarang di sini kok. Umar yang ngarang. Yang jelas di sini Umar ngawur. Dia tidak bisa membedakan antara Alkitab Ibrani sebagai teks asli dengan LXX atau Septuaginta sebagai terjemahan daripada Alkitab Ibrani itu. Itu sebab dalam debat, Pendeta Budi Asale tidak mau disetiri oleh Umar yang memaksakannya untuk menggunakan LXX yang dia anggap sebagai original text. Padahal sebetulnya bukan. Nah, ini yang pertama ya, kengawuran pertama daripada Umar. Yang kedua, sepertinya Umar ini mengatakan bahwa Septuaginta adalah tulisan atau kitab milik orang Kristen, sehingga mengharuskan orang Kristen menggunakannya. Lagi-lagi ini aturan dari mana? Siapa yang mengharuskan demikian? Adakah perintah dari Allah, dari Alkitab, untuk harus pakai Septuaginta? Ayatnya di mana? Coba tunjukkan. Jadi kita harus pakai Septuaginta dan tidak boleh pakai Tanakh misalnya, PL Ibrani. Itu aturan dari mana? Tidak ada perintah seperti itu di dalam Alkitab. Lalu apa dasarnya Umar memaksakan pendeta Boas untuk menggunakan LXX? Biasanya memang para teolog jika ingin memahami perjanjian lama dari teks aslinya, mereka langsung pergi kepada Alkitab Ibrani. Mengapa? Karena itulah original teksnya. Saya kasih sebuah contoh atau ilustrasi ya. Misalnya Al-Quran. Al-Quran kita ketahui berbahasa asli yaitu bahasa Arab.
Lalu kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Dan kalau saya melihat dalam sebuah sumber, seorang yang bernama Afnan Fatani dalam Translation and Quran menyatakan bahwa terjemahan Al-Quran pertama kali itu dilakukan oleh Salman Al-Farisi ke dalam bahasa Persia. Ini terjemahan pertama daripada Quran itu dalam bahasa Persia. Ia menerjemahkan surah Al-Fatihah, misalnya itu ke dalam bahasa Persia pada awal abad yang ke-7. Nah, pertanyaan sekarang, kemudian ada orang yang lebih suka mengacu kepada terjemahan Persia itu dan tidak mau menggunakan teks asli Arab, misalnya. Karena dia menganggap bahasa Persia itu adalah original teksnya. Sekarang pertanyaan, apakah ini benar? Bisa dibenarkan? Bahasa aslinya kan Arab, lalu mengapa mengharuskan orang untuk menggunakan terjemahan Persia yang bukan teks orisinil? Ini kan ngawur namanya. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam perdebatan itu Umar dan Donditan seakan-akan melarang tim Kristen untuk menafsirkan Tanak. Kenapa? Karena dia menganggap itu adalah punyanya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi yang bikin. Maka Kristen harus ikut pahamnya orang Yahudi. Tidak boleh menafsirkan macam-macam. Sekarang kita terapkan pola pikir si Umar itu ke dalam Septuaginta. Yang buat Septuaginta itu adalah orang Yahudi. Saya katakan tadi ada 72 orang tua Yahudi, para ahli Yahudi yang dikirim dari Palestina ke Alexandria untuk menerjemahkan PL Ibrani ke Yunani. Kalau kita mengikuti logikanya Donditan atau Umar, jadi harus orang yang bikin kitab itulah yang bisa menafsirkan, yang bisa menggunakan dan sebagainya, maka yang layak untuk menafsirkan LXX itu adalah orang Yahudi, karena mereka yang membuatnya. Kitab itu diadakan untuk kepentingan Yahudi yang berbahasa Yunani di Alexandria. Jadi yang bikin itu orang Yahudi dan diperuntukkan kepada orang Yahudi juga. Maka ini kan miliknya orang Yahudi kalau mengikuti pola pikirnya daripada Umar. Lalu mengapa Umar paksa orang Kristen untuk menggunakan LXX yang adalah miliknya orang Yahudi? Di mana logikamu? Di mana konsistensimu, hai Umar? Apalagi mengatakan bahwa itu adalah miliknya orang Kristen. Lawang itu dibikin oleh orang Yahudi, diperuntukkan oleh Yahudi. Jadi Septuaginta itu adalah dari Yahudi untuk Yahudi. Lalu mengapa mengatakan itu miliknya orang Kristen? Itu keterkaitannya di mana itu Umar? Tidak ada sama sekali korelasinya. Kalau yang bikin Tanakh itu adalah orang Yahudi, maka itu milik Yahudi, bukan milik Kristen. Lalu mengapa tidak menerapkan itu ke dalam Septuaginta? Ya, sekali lagi yang bikin Yahudi, diperuntukkan untuk orang Yahudi, mengapa mengatakan itu adalah miliknya orang Kristen? Itu kan sebuah inkonsistensi, sebuah kengawuran. Ya, jadi Anda sendiri yang buat klaim, yang buat aturan, kemudian Umar sendiri yang melawan aturan yang sudah dibuat itu. Nah, itu sedikit respon saya terhadap kitab Septuaginta. Memang kita bisa berdiskusi lebih detail tentang Septuaginta, menggunakan teks yang mana atau bahasa Yunani yang seperti apa dan sebagainya. Tapi saya hanya ingin menunjukkan di sini bahwa Septuaginta adalah terjemahan dari Ibrani ke Yunani ya. Kesimpulannya sekali lagi bahwa Septuaginta itu merupakan kitab yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Dan memang para ahli seperti Profesor Immanuel Tov dari University Ibrani Yerusalem memang menyatakan bahwa Septuaginta adalah kitab suci gereja mula-mula, tapi tidak ada keharusan bagi orang Kristen untuk menggunakan LXX tersebut. Kita sudah punya terjemahan bahasa Indonesianya, dan kalau mau kembali ke teks orisinil, kita bisa langsung kepada Ibrani atau Tanakh ya. Tetapi itu tidak berarti kita orang Kristen tidak boleh pakai LXX, jangan salah paham ya. Bukan berarti kita tidak usahlah pakai Septuaginta kalau begitu. Bisa. Kita bisa pakai Septuaginta, terutama misalnya ingin mengkaji teks lebih mendalam, melakukan tindakan eksegesis terhadap sebuah ayat, kepentingan pendidikan, ya dan sebagainya. Kita bisa pakai LXX. Bukan berarti saya mengatakan kita tidak usah menggunakan LXX sama sekali, tidak. Tapi tidak harus pakai LXX. Karena kita sudah punya terjemahan. Dan sekali lagi kalau kita mau mengacu kepada teks aslinya, original teks ya kembali aja kepada Tanakh. Karena itulah teks orisinilnya. Demikian tanggapan singkat saya mengenai apa yang disampaikan oleh Umar. Saya sudah memperlihatkan ketidakpahaman Umar tentang Septuaginta itu sendiri.
Dan ternyata kualitas Umar ya hanya sedemikian saja. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Kalau ini ngambil dari Masoret abad 9-10. Topik. Saya tidak mau jawab. Udah Pak, saya permisi. Itu off topic. Woi, mau kemana tuh? Umar, jangan lari kau Umar. Jangan lari, Mar. Apaan kok bisa bertanya ke sana?